puter tato peng aja ngelihat langit itu udah cerah bener. Gue udah di surga ini, gue mikirnya kayak gitu. Berarti lu udah pernah ngeliat neraka nih? Kalau dibilang itu neraka atau bukan, aku nggak bisa ngeklaim ya bang. Ya nggak tahu lah. Pikiran lu itu neraka. Tapi itu kurang lebihnya siksaan. Andai saja ku punya harta yang melimpah, aku takkan terhina. Pikir-pikir daripada aku bekerja, lebih baik ku melamar kamu. Pikir Lagi nyanyi. Gua mau pipis. main sahan tuh kacau nih. Bisa nggak sih main gitar? Bisa dulu. Bisa dulu ya. Sekarang mulai lupa. Jadi dulu. Masih bahas Zaman perang. Dulu mah perang. Kagak ada yang main gitar. Nggak ada. Mainnya bambu. Itu Emang kayak di gitu jalan. bang, kawanku bang. Kalau dia kumpul, Ya, Beser. ngobrol, beseran orangnya. ya berhentinya nggak pas gitu kan ya. Pas ya kan. Baru mau asik ya kan. Kopi gua mana, Bang? Tahu? Nih. Ini kopinya. Yang ini ada kopi. Cepet amat. Ngecek Enggak. mana lo? Di kamar mandi lu kok kotor bener sih San? Ya. Namanya juga kamar mandi. Gue itu ngeri kalau mau kencing-kencing di sembarangan gitu. Gue pernah punya cerita soalnya kencing sembarangan. Nah, Bang Kiyu tuh sering ini kencing di pagar orang Parah lu, jangan kebun lagi. sembarangan. Tahun Kalau dingin pas itu lu lagi kencingnya. kencing yang lu pipisin anak jin gimana? Nah, Ya kan nggak kelihatan. dicariin loh sama Mbak. Kecuali ada jinnya, ku kencingin, iya baru itu nggak Ya boleh. paling enggak lu permisi, Mbah, kalau gua nih, Ah. Mbah, misi numpang pipis gitu kan. Ya kalau Mbah. Iya, Iya. tersinggung ngamuk enggak? Apa Juga ya? kecil? Diikutin lah di rumah. Ya pokoknya kalau gua bilangnya Mbah, Mbah Mau numpang anak pipis. kecil mau apapun itu mbak. Ya nggak tahu lah, pokoknya gua bilangnya Mbah numpang pipis gitu. Nah, yang gua takutin tuh ada yang jawab, ya nggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa kabur lu cepet. Ada yang punya Ah, punya cerita ada, tentang itu. Gimana? ada. Jadi gua pas Lebaran 2015, gue tuh main ke Pulau Pisang satu rombongan. Keluarga. Enggak, kawan-kawan lingkungan rumah itu. Motoran. Enggak, bawa mobil, satu mobil kita orang. Kita orang satu mobil main ke Pulau Pisang. Tempatnya itu di Krui, pesisir barat, masih nyebrang pakai kapal kecil tuh, kotak gitu. Ya. Paling sekitar 15 menit lah, nggak jauh. Mantep ya bang pemandangannya. Bagus kalau pemandangan. Rekomendasi banget lah buat kawan-kawan yang mau kesana ya. Yang dari Amerika aja ke situ. Iya. Gila men. Kita yang dari sini aja belum ke sana kan? Lo pernah nggak? Belum. Lo? Gua belum. Nah, main-main ke Pulau Pisang, tapi hati-hati. Nah, gimana tuh? Tempatnya keramat. Jadi pas gua kesana itu gua bersembilan. Ganjil. Singkat cerita, ya kita bermalam di situ. Ada ceweknya. Nggak ada dong, kita Nggak lagi semua. Cewek terus. Tapi bukan homo juga. Siap. Nah, malam itu gue sempat ngobrol sama pemuda di sana itu. Jadi dia itu menceritain bukan asal usul tempat ini tuh dulunya gimana gitu. Jadi Pulau Pisang itu dulu dermaganya itu untuk berangkat haji zaman dulu. Ada beberapa tempat di situ yang dianggapnya keramat, sakral. Nah, jadi di ujung sebelah kanan, seingat gue itu memang ada batu karang tinggi gede. Bentar bang. Jadi dihiu. Kanan mana bang? Oh ya pokoknya Lu nya lagi ngadep gua mana nggak ini? ngerti. Jadinya lagi ngadep mana kanannya? Nah, gua nggak ngerti itu utara selatan mana, gua nggak ngerti. Pokoknya sebelah sana. Kanan ada saat Kanan melihat apa? itu. Ya, pokoknya kanan gua. Memang ada batu. Dua berarti. Batu apa namanya? Karang tinggi gede. Di situ disebutnya, kalau nggak salah tapi ya lupa gue itu, sumur putri. Sumur Putri. Di situ pokoknya ada itu yang dikeramatin sama warga sekitar. Cuman ya gue nggak tahu lah namanya, gue juga orang awam kan. Yang penting karena gue orangnya kalau di alam itu nggak sembarangan, ya gue tetap jaga diri gitu loh, biar nggak sembarangan. Betul.
nggak taunya ada teman gua itu memang ngencing. Gua memang lihat dia, tahu-tahu kebelet. Nah kasusnya gitu, kebelet udah nggak ketahan, nggak ada kamar mandi. Oke. Nah tempatnya karena masih di pantai lepas gitu kan, nggak ada. Oh jadi di sana itu emang apa namanya pantai benar-benar masih alam. Iya, nggak ada yang namanya nggak ada. pengelolaan Nggak ada bangunan. untuk kamar mandi. Ada sih kamar mandi umum, cuman jauh. Jauh. Nah posisi kita itu udah agak di pojok, nggak ada namanya kamar mandi. Jam 9 dari Pulau Pisang kita nyebrang lagi untuk pulang, balik. Entah kenapa yang bawa mobil itu kenceng, masih tetap kenceng. Padahal kita udah nggak ngejar apa-apa nih. Iya. Kalau berangkat kan oke lah kita ngejar dermaga, penyeberangan. Nah pulang itu temen gue itu sempat ngomong kali ini kita nggak ngejar waktu, jadi kita santai. Tapi bawa mobilnya, masih kayak setan. Satu mobil itu tidur semua, kecuali gue. Termasuk supir. Oh supir nggak. Nah, Nggak semua berarti. supir Semua. Supir itu Berarti- masih mungkin entah itu fokus, entah itu bengong juga nggak tahu. Nah habis itu kok ini anak bawa mobil kayak nggak ngerem. Dari jauh itu ada truk bawa kayu. Nah karena jalan aspal itu kecil dan jalan aspal baru kan posisinya tinggi tuh, Iya. nggak mungkin truk itu turun. Kalau turun dia bisa patah as. Iya. Nah truk itu udah ngasih kode, ngasih lampu, udah ngasih Dim. lampu, dim, nggak direspon sama temen gua. Nah gue itu sadar loh kok teman gue ini nggak respon, tapi gue nggak bisa ngomong. Tapi ini teman lo yang kencing tadi kan, yang bawa mobil. Bukan. Oh, bukan. Yang Beda lagi. Beda, yang kencing tadi di depan gua. Yang kencing itu posisinya duduk di tengah. Gua duduk paling belakang sebelah kiri. Temen gua yang kencing itu di tengah sebelah kiri. Terus yang nyupir itu Depan paling kanan. ya iya dong, masa di depan paling kiri Paling di kiri Amerika mobil apa gua. dia? Temen gua itu maksa masuk, mobil itu yang bagian sebelah kiri turun jalan, paksain naik lagi ke aspal. Nah, kelewatan jadi kayak mau nunggu rumah sebelah kanan. Banting setir kiri udah kebalik Balik. mobil itu. Dari mobil itu mau celaka sampai mobil itu berhenti, gua sadar nggak, gua pingsan. Jadi guling-guling di dalam. Jadi di dalam tuh kayak arisan Digini-gini. Dikocok-kocok. dikocok-kocok gitu, ental gua keluar. Mungkin sih kayaknya nyenggol pantat mobil itu sedikit atau Bak, gimana, ya? gua nggak ngerti lah. Jadi dari pokoknya gua ngelihat ini mau celakain kan. Gua mental puter, tato peng aja ngelihat langit itu udah cerah bener. Gua udah di surga ini. Gua mikirnya kayak gitu. Gua jatuh, pantat sama tangan gua yang buat nyandar, ini bekasnya. Ih, jahitan itu ya. Jahitan tuh ya. Iya patah tangan gua. Kayak Ya entah ada korelasinya dengan temen gua yang kencing atau enggak, gua nggak tahu lah. Intinya ya Tapi pikiran lu langsung ke situ. iya, gua Kayaknya pikir gara-gara kencing di tadi. enggak, gua ya itu kan karena itu pamali. Iya. Karena itu pamali yang gua ngerti gitu loh. Walaupun gua bilang itu tahayul, itu gua nggak percaya. Tapi malamnya itu gua memang cerita kan, Ya, betul. ada dapat cerita dari pemuda di sini, yang penting nggak usah aneh-aneh, jangan Bahasanya udah ada jangan larangan. sembarangan di sini. Tapi gitu. teman lo yang kencing itu nggak lo kasih tahu. ya Pas gua dia kira itu dia punya pemikiran yang sama kayak gua. Nah itu maksud gua. Tapi yang Apa- kencing tadi itu selamat. enggak, itu dia Oh, itu meninggal. meninggal. Oh, itu yang meninggal. Dia itu yang meninggal, satunya lagi yang duduk di sebelahnya. Kalau ngomongin kayak gitu sih, Bang. Gue juga punya cerita perihal kecelakaan yang apa ya? Bilang mistis sih nggak tahu ya. Tapi yang jelas emang kelalaian sendiri. Di waktu masa sekolah masih gaul-gaulnya, harus gaul ya. masih kece-kecenya gitu ya. Kece-kecenya, ya kan. Anak muda biasa kumpul-kumpul, terus minum ya kan, minum air putih ya kan. Dikasih apa apa namanya, kuku bima. Kuku Bima, dikasih kuku Bima. Apa rasanya bang? Kukunya Bima itu bang. Manis bang, coba cicip ya. Nah, terus Cuma agak pusing aja dikit ya. Baunya kayak mau kentut. begitu abis itu, karena motor itu emang posisi nggak standar posisi motor. Kalau standarnya. Kalau nggak standarin nggak jalan. Bang standar bang. Apalagi standar 2 nggak bisa. Nggak bisa, Nggak nggak bisa jalan. standar.
Kupakai lah itu ya kan, kupakai nganterin kawan cewek. Ya, nganterin Kawan ini bener kawan. Ini bener-bener kawan. Oh, yang bener kawan ini. Tapi posisi badan lagi nggak fit, agak oleng. Oh ya. Pikiran lu pasti kemana-mana. Iya, ya enggak juga sih saat ini. Nah, saat ini Mungkin dia tujuannya mau kemana ini kan? Bukan mau kemana-mana, tapi tujuan dia mau kemana ini itu mungkin. tangannya begini. Pikiran dia itu lost man. Tangannya begini Enggak, Bang. di kampung belum ada losmen, Cok. Apa jadinya? Di kampung tuh nggak ada. Oh, orang tua nggak di Nggak. rumah, orang tua nggak di rumah. Nah, mungkin bisa Rumah kosong, di rumah kosong. rumah kosong. Tangannya aja begini, pikirannya begini nih. Nah, Nganterin lah sampai rumah, singkat ceritanya ke rumah, begitu pulang ya. Ternyata karena pembawaan itu kurang sadar, kurang fit. Di pasar itu perasaan itu motor tuh pelan banget. Perasaan lu pelan ini. Pelan banget, Bang, pelan. padahal udah kenceng. Udah kenceng banget. Jadi sebelum kecelakaan itu kayak udah mulai ngeblur kayak gitu, Bang. Mungkin nggak sadar ya, begitu udah deket, taunya baru aku, ada motor gitu. Tapi udah nggak bisa ngelak lagi. Hantam lah. Ya karena Udah dekat, posisi udah dekat, ngehantam. Terus kita kepental semua. Setelah kepental nih, prak. Wah kan. Berhubung, masih jiwa-jiwa SMA. Oleh, wah itu motor, ku ambil, cabut. Ya kan? Kalau pikirnya kan kayak gitu. Nah, habis itu ternyata baru ngangkat kepala udah nggak kuat lagi, sadar. Menurut cerita kabar sampai saat ini itu udah ditutup koran sama daun pisang. di posisi habis kecelakaan lu itu dapat cerita dari orang sekitar. Udah ditutup. Udah ditutup. Berarti lu dianggap udah Parah lah gitu. mati. Ya. Udah meninggal. Mati aja lah. Iya, udah mati. Pokoknya statusnya udah nggak ada gitu. Meninggoy. Statusnya dong. Statusnya udah meninggoy ya kan. Nggak online lagi dia. Pokoknya kalau di chat udah read, nggak bisa. Checklist 1 paling. Telinga aku masih ngedengar, mata nggak bisa ngeliat. Telinga ngedengar. Ketutupan koran tadi. Iya. Bener dia nggak bisa ngeliat orang itu tutup koran. Ketutupan koran. Iya kan? Nah, habis itu kawanku, wah ini kawanku, kata kawanku, dibawalah ke rumah sakit. Itu aku udah nggak sadarkan diri, sampai rumah sakit itu masih nggak sadarkan diri secara mata aja ya Bang, mata, tapi telinga masih ngedengar. Masih ngedengar. Dia orang ngomong apa ya kan. Terus sekilas juga nggak bisa bener-bener mati, nggak ada rasa. Jadi lu nggak bisa gerakin apa-apa tapi denger. Singkat cerita orang tuaku datang, ya kan, ditelepon sama kawanku, datang, terus dia nyium bagian kepala kening. Biasanya kalau orang tua kan kayak terharu, kenapa nak, ya kan, kayak gitu sambil meluk. Ya namanya ngelihat anak udah terbaring ditutup, siapa yang nggak hancur ya kan. Nah, habis kayak gitu dia menetes. Tapi lu nggak lagi ngeprank waktu itu? Enggak lagi ngeprank, posisi bener-bener hancur. Ini bekasnya kan, bekasnya sampai pesek kayak gini, mata belok ya kan. Tadinya Bang, gila, mancung parah Bang. Gila. Mata sipit ya kan, kulit yang hitam tetep Bang. Nggak ada lawan lah ya. Primadonanya sekolahan. Mantap. Kata siapa dulu ini? Kata lu sendiri? Ya kata aku kan, kata emakku. Nah, paling nggak orang tuanya. Kayak gitu kan. Habis kayak gitu ya, singkat cerita itu netesin air mata, tiba-tiba aku, orang tuaku. Nah, begitu nyampe tetesan air mata di mataku ini Bang, kerasa banget kan netes kayak gitu kan. Ngalir. Itu kebuka mataku. Aku ngelihat orang tuaku. Itu berapa lama itu? Lama, dari lu masuk ke rumah sakit. Dari rumah sakit itu sekitar 2 jam 3 jam lah. Soalnya kan sore, soalnya abis maghrib itu aku kebuka. Jadi kebuka ya. Tadinya kan gelap, posisinya gelap kayak kita tidur, gelap, ngejemin mata, cuma nggak bisa ngapa-ngapain. Habis itu begitu ada tetesan orang tua, itu kita langsung kebuka, terus dalam hati itu, ini orang tuaku, aku minta maaf. Tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain. Selang emakku udah bilang, alhamdulillah udah baikan. Tanpa aku sadarin ya, aku ketutup kembali. Jadi aku tuh dibawa entah di alam mana, nggak ngerti lagi ya. Yang lo lihat apa itu? Visualnya gimana tuh? Jadi yang kulihat itu ada ini apa? Grim. Ada kakek-kakek. Ada pakai jubah nggak? Grim. Iya pakai jubah warna putih. Wasabi. Pokoknya pakai baju warna putih. Dia nunjukin Bang, nanti suatu saat kamu seperti itu kalau nggak berubah. Tuh. Nah, di situ posisinya ini kayak mimpi, kita tuh nggak sadar. Cuma aku tuh ngelihat cahaya kecil jauh.
Sendirian. Udah kayak kunang-kunang kemarin. Kayak kunang-kunang. Iya. Kecil jauh gitu. Tapi dia selalu ngomongin di bawah itu kayak ada orang panas bang, kayak api. Kalau kita ngelihat api kan dari jarak jauh itu kayak ada cahaya merah kayak gitu sih. Nah, persis lah aku ngeliat kayak gitu. Cuma ada semacam bayangan tangan orang minta tolong, ampun, hal-hal yang kayak gitu. Pokoknya Jadi pemikiran lu itu neraka. Setelah udah bangun, bangun kayaknya ngeri bener ya, kayak cerita komiknya Tatang S. Iya. Yang siksa neraka, itu. Zaman kita kecil kan komik Tatang S itu. Berarti lu udah pernah ngeliat neraka nih? kalau dibilang itu neraka atau bukan aku nggak bisa ngeklaim ya bang. Ya nggak tahu lah. Itu neraka. Tapi itu kurang lebihnya siksaan. Gitu. Bahwasanya suatu saat kita bakalan seperti itu. Ya. Jadi intinya lo dikasih kesadaran. Lo dikasih kesadaran tentang perbuatan lu sendiri kan. Terus aku dibangun kembali, ya udah kamu pulang dulu. Nah, begitu pulang dulu aku sadar ngeliat orang meninggal lawanku. Ternyata itu lawanku meninggal. Setelah meninggal, balik lagi aku ke posisi itu, Bang. Balik lagi, kamu udah nyaksiin semuanya dari awal sampai akhir, kata dia bilang. Udah, habis itu aku ngeliat lagi orang-orang yang minta tolong itu, terus ditunjukin juga kayak orang-orang di kelompok-kelompokin. Tapi ada yang bahagia, terus ada campur menangis, campur ampunan. Ngeri, Iya, hal-hal yang kayak gitu, Cuk. Pas lu bangun itu udah ganti hari. Oh, udah ganti hari. Udah ganti hari. Berapa hari? Jadi dari itu berapa hari lo baru sadar? Enggak tahu ya, Bang. berarti itu lo jatuhnya koma. Koma kalau secara ini ya, kedokteran. Koma. Hampir titik. Hampir titik. Nggak jadi. Untungnya masih koma gitu kan. Oh, jadi kayak Ultraman udah. Tinung. Itu. Pokoknya kebangun beda hari. Sempet drop juga sih sama kawan-kawan karena kan jelek ya kan, muka itu nggak terima gitu, nggak terima banget. Iya. Sempet drop terus. Ya akhirnya disupport sama orang tua. Nggak apa-apa muka seperti ini, nggak apa-apa. Orang masih menerima, bukan dari wajah kayak gitu. Jadi makan itu ya dianterin ke kamar gitu Bang. Karena aku udah takut ketemu orang.